masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Pesugihan Babi Ngepet. Cerita ini bermula ketika Sapri bertemu dengan sahabatnya dan menceritakan keluh kesah masalah ekonomi dan hutang pinjol yang menumpuk akibat kecanduan main judi online. Ada solusi nggak ya bro? Cara cari duit yang cepat? Minjem sama rentenir aja. Itu mah bakalan tambah kusut. Ngepet aja kalau enggak. Emang gua babi lo suruh ngepet? Nah, kata lo minta solusi. Ada kenalan gak lo? Maksud lo kenalan dukun? Ada. Jangankan cuma ngepet. Lo mau ilmu apa aja di sana ada. Boleh lah, iseng-iseng. Sesampainya di rumah, Sapri pun menyampaikan rencananya kepada istrinya. Istrinya pun terpaksa mengizinkan niat Sapri untuk mencoba mengikuti ritual babi ngepet. Ya, karena dilarang pun percuma. Tak lama kemudian terlihat dua sahabat itu berboncengan naik sepeda motor menuju ke rumah sang dukun pesugihan yang terletak di pinggir hutan wingit. Setelah sampai di rumah sang dukun, Sapri pun segera mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya ke sana. Apa yang bisa Mbah bantu, Cuk? Saya mau ikut ritual babi ngepet mbah. Cocok. Karena muka kamu mirip-mirip babi. Sapri terlihat menahan emosi karena dikatain mukanya mirip babi. Kalau nggak mikirin ingin kaya, pasti sudah dia sikat itu dukun. Baiklah. Saya antar kamu menemui Raja Babi. Di mana itu mbah? Nanti malam di Goa Gunung Cadas di belakang hutan. Akhirnya malam itu Sapri memasuki goa itu. Sapri tetap bertahan menghadapi ujian itu.
Siluman Raja Babi itu akhirnya menemui Sapri dan mewariskan ilmunya dengan perjanjian asal setelah berakhirnya kontrak, Sapri akan diambilnya sebagai pengikutnya di alam gaib. Akhirnya Sapri pun keluar dari goa itu dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang dukun. Bagus, berarti kamu sudah sukses. Setelah berbasa-basi, tak lama kemudian Sapri dan temannya pun berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, Sapri menjelaskan hasil ritual serta tata cara lelakunya kepada istrinya. Istrinya diberi tugas untuk menjaga lilin, jangan sampai mati, selama Sapri beraksi menjadi babi ngepet. Malam itu juga Sapri memutuskan untuk beraksi. Lilin pun dinyalakan. Disusul tak lama kemudian Sapri pun membaca mantra. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, turu ing panggon budak kemuli jubah. Maka berubahlah wujudnya menjadi seekor babi. Kemudian babi itu keluar dari rumah. Dia mulai beraksi mencuri uang orang-orang di kampung itu dengan cara menggesek-gesekkan badannya ke rumah korbannya. Hari demi hari kekayaan Sapri terus bertambah, sedangkan warga mulai panik dan resah karena mereka sering kehilangan uang. Ditambah lagi ada pengakuan yang pernah melihat seekor babi berkeliaran di kampung mereka. Jelas kecurigaan warga tertuju pada pelaku babi ngepet. Mereka pun semakin rajin melakukan ronda dengan berbekal senjata tajam dan pentungan. Sementara sang istri yang sering ditinggal Sapri ngepet sering merasa jenuh dan kedinginan karena jarang dibelai. Akhirnya karena kesepian dia pun tergoda rayuan pemuda kampung yang kerjaannya jualan sayur keliling kampung itu. Sayur, Bu. Sayur. 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 Sayurnya, Bu. Sayur segar. Sayur, Bu. Sayur. Mereka pun sering terlihat berdua-duaan di saat Sapri tidak di rumah. Malam itu ketika Sapri sedang beraksi, kamar tidur istrinya diketuk dari luar. Sang istri pun mengira itu Sapri yang pulang dari beraksi. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Mamang tukang sayur.
Kaget bercampur senang, sang istri pun menyuruh pemuda Mamang tukang sayur itu pun masuk. Tak lama kemudian mereka bermesra-mesraan. Naas, sang istri lupa kalau harus menjaga lilin itu. Padahal nyala lilin itu sedang bergoyang hebat. Tanda sang suami dalam bahaya. Di luar sana babi ngepet itu sedang dikejar oleh warga dan akhirnya terkepung. Babi ngepet itu terlihat tersudut. Dia bingung kenapa istrinya tidak memanggilnya pulang dengan cara meniup lilin itu. Tiba-tiba ada aja yang nyeletuk. Udah matiin aja, bunuh. Sekejap kemudian senjata yang dipegang oleh warga mulai menghujani badan babi itu. Babi itu pun tewas dan berubah kembali ke wujud Sapri. Ya, Sapri tewas karena sampai lelehan terakhir lilin itu istrinya masih asyik memadu kasih dengan pemuda Mamang sayur itu. Warga yang emosi langsung mendatangin rumah Sapri. Seperti biasa, di setiap kasus main hakim sendiri pasti ada provokatornya. Udah, bakar aja. Dan herannya setiap kejadian seperti ini pasti ada saja yang membawa jerigen bensin. Dan apesnya, dua pasangan sejoli yang sedang memadu kasih ikut terpanggang di dalamnya. Rumah itu pun hanya menyisakan puing-puingnya saja. Akhirnya berakhirlah kisah perjalanan Sapri sang pelaku pesugihan babi ngepet. Di hutan itu si dukun mendapat firasat bahwa Sapri sudah tewas dan sudah siap untuk menjadi pengikut siluman babi di alam gaib sana. Itulah dunia pesugihan. Deritanya tiada akhir. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.